Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dan terjemahan dari saya untuk materi respon transient dan steady state. Untuk pengantar, dalam prakteknya sinyal masukan sistem model umumnya tidak diketahui sebelumnya atau bersifat random, sehingga memasukkan saat sulit untuk dianalisis. Di dalam menganalisis maupun merencanakan sistem kendali harus ada satu dasar yang perbandingan performasi dari berbagai sistem kendali. Dasar ini dapat disusun dengan menetapkan sinyal urgi tertentu dan membandingkan respon yang terjadi terhadap sinyal masukannya. Respon sementara dan respon kondisi stabil. Respon dari sistem kontrol terdiri dari dua bagian, respon transient dan respon kondisi tuan. Dengan respon sementara yang kami maksud adalah bergerak dari keadaan awal ke keadaan akhir. Dengan respon kondisi tuan yang kami maksud adalah cara keluaran sistem berperilaku sebagai T mendekati tak terhingga, jadi respon C dalam kurung T dapat ditulis sebagai C dalam kurung T sama dengan CTR dalam kurung T plus CSS dalam kurung T, di mana suku pertama di sisi kanan persamaan adalah respon transient dan suku kedua adalah respon keadaan tuan. Stabilitas mutlak, stabilitas reaktif, dan kesalahan keadaan tetap. Dalam mendesain sebuah sistem kontrol, kita dapat memprediksi perilaku dinamis sistem dari pengetahuan tentang komponen karakteristik. Paling penting dari dinamika perilaku sistem kontrol adalah stabilitas mutlak, yaitu apakah sistem tersebut stabil atau tidak stabil. Suatu sistem kontrol berada dalam kesetimbangan jika tanpa adanya gangguan atau masukan, output tetap dalam keadaan yang sama. Sistem kontrol linear waktu invarian stabil jika output akhirnya kembali ke keadaan setimbangnya ketika sistem dikenai suatu kondisi awal. Kita masuk ke sistem order pertama. Pertimbangan sistem order pertama yang ditunjukkan pada gambar 5.1a secara fisik. Sistem ini mungkin memiliki sirkuit RC, sistem thermal atau sejenisnya. Dalam diagram blok yang disederhanakan ditampilkan pada gambar 5.1b. Hubungan input output diberikan oleh sebagai berikut. Berikut ini kami akan menganalisis respon sistem terhadap input seperti langkah unit, fungsi unit ramp, dan unit impulse. Kondisi awal diasumsikan 0. Perhatikan bahwa semua sistem yang memiliki fungsi transfer yang sama akan menunjukkan keluaran yang sama dalam menanggapi masukan yang sama. Untuk sistem fisik apapun, respon matematisnya dapat diberikan interpretasi fisik. Respon unit langkah dari sistem orde pertama. Sejak transportasi Lagrange dari fungsi unit langkah adalah 1/second. Mensubstitusi R dalam kurung S sama dengan 1/S ke dalam persamaan 5/1, kita memperoleh C dalam kurung S sama dengan 1/TS plus 1/S. Memperluas
C dalam kurung S menjadi pecahan parsial, memberikan C dalam kurung S sama dengan 1/S dikurangi T per TS plus 1 sama dengan 1/S dikurangi 1/S plus I per T. Dengan mengambil inverse transformasi Laplace dari persamaan 5/2, kita memperoleh C dalam kurung T sama dengan I kurang E pangkat minus T per T atau 4T tidak lebih besar 0. Persamaan 5/2 menyatakan bahwa output C T adalah 0 dan akhirnya menjadi 1. Salah satu karakteristik penting dari kurva respon eksponensial C T adalah bahwa pada T sama dengan T, nilai C T adalah 0,632 atau respon C dalam kurung T telah mencapai 63,2% dari total perubahannya. Dapat dengan mudah dilihat dengan mensubstitusi T sama dengan T dalam C dalam kurung T itu adalah sebagai berikut ini, bisa dilihat gambar 5.1 diagram blok dari sistem orde pertama B blok yang disederhanakan diagram. Gambar eksponensial kurva respon. Perhatikan bahwa semakin kecil konstansa waktu T, semakin cepat respon sistem lain. Karakteristik penting dari kurva respon eksponensial adalah bahwa kemiringan garis singgung garis pada T sama dengan 0 adalah I per T karena dc per dt berikut ini. Output akan mencapai nilai akhir pada T sama dengan T jika mempertahankan kecepatan awalnya. Dari persamaan 5/4 dari persamaan gambar 5/4 kita melihat bahwa kemiringan kurva respon C dalam kurung T menurun monoton dari 1 per T pada T sama dengan 0 ke 0 pada T sama dengan I. Kurva respon eksponensial C dalam kurung T yaitu yang diberikan oleh persamaan gambar 5.3 ditunjukkan pada gambar 5.2. Dalam waktu konstan, kurva respon eksponensial telah berubah dari 0 menjadi 63,2% dari final nilai. Dalam dua konstanta waktu, respon mencapai 86,5% dari nilai akhir. Pada T sama dengan 3T atau 4T dan 5T, respon masing-masing mencapai 95%, 98,2% dan 99,3%. Dari akhir nilai, jadi untuk T 4T respon tetap dalam 2% dari nilai akhir, seperti yang terlihat pada persamaan gambar 5.3. Keadaan tua dicapai secara matematis hanya setelah waktu tak terbatas dalam praktek, namun perkiraan waktu respon yang masuk akal adalah lamanya waktu respon kurva mencapai dan tetap berada dalam garis 2% dari nilai akhir atau 4 konstanta waktu. Respon unit RAM dari sistem orde pertama
Sejak transformasi latas dari unit RAM setengah, kita memperoleh output dari sistem gambar 5.1a sebagai berikut. Si per second sama dengan 1/ts plus 1/2 memperoleh C dan S menjadi pecahan parsial memberikan sebagai berikut ini. Dengan mengambil inverse transformasi Laplace dan persamaan gambar 5.5, kita memperoleh sebagai berikut ini. Sinyal kesalahan E adalah sinyal kesalahan E. Gambar 5.3 respon unit RAM dari sistem yang ditampilkan pada gambar 5.1a saat T mendekati tak terhingga I kurangi T per T mendekati 0, dan demikian sinyal kesalahan I dan T mendekati T atau seperti ini. Input unit RAM dan output sistem ditunjukkan pada gambar 5.3. Kesalahan dalam mengikuti input unit RAM sama dengan T untuk T yang cukup besar. Semakin kecil waktu konstan T, semakin kecil kesalahan kondisi tua dalam mengikuti lampu RAM, input RAM, unit respon input impulse sistem orde pertama. Untuk input unit impulse R sama dengan 1, dan output dari sistem gambar 5.1a dapat diperoleh seperti berikut ini. Gambar 5.4 unit impulse tanggapan dari sistem ditunjukkan pada gambar 5.1. Properti penting invarian waktu dalam analisis di atas dapat ditunjukkan bahwa input unit RAM, output C dan T adalah seperti ini. Dan untuk masukan langkah satuan yang merupakan turunan dari masukan tanjakan suara satuan, keluaran C dan T adalah seperti ini. Akhirnya, untuk input unit impulse yang merupakan turunan dari input unit langkah, outputnya C dan T adalah seperti ini. Membandingkan respon sistem dengan ketiga input ini dengan jelas menunjukkan bahwa respon unit keturunan dari sinyal input dapat diperoleh dengan membedakan respon dari sistem ke sinyal asli. Dapat juga dilihat bahwa respon terhadap integral dari sinyal asli dapat diperoleh dengan mengintegrasikan respon sistem ke aslinya. Sinyal dan menentukan konstanta integrasi dari kondisi awal keluaran 0. Ini adalah sifat sistem linear waktu invarian. Sistem waktu bervariasi linear dan sistem non-linear tidak memiliki properti ini. 5.3 sistem orde kedua. Pada bagian ini kita akan memperoleh respon dari sistem kontrol orde kedua yang khas untuk memasukkan langkah, masukkan RAM dan masukkan impulse. Dari sini kami menganggap sistem servo sebagai contoh sistem orde 2. Sistem servo dan sistem servo yang didudukan pada 5.5 gambar 5.5 terdiri dari sistem proporsional, pengontrol, dan elemen kuban, elemen atau elemen integer dan gesekan kental. Misalkan kita ingin mengontrol posisi output C sesuai dengan posisi input R, persamaan untuk elemen beban adalah berikut, di mana T adalah torsi yang dihasilkan oleh pengontrol proporsional yang penguatannya adalah K, by B yang mengambil transportasi Laplace dari kedua persamaan terakhir ini. Dengan asumsi awal not, syarat kita peroleh seperti ini. Jadi fungsi transfer antara C dan S dan TS adalah seperti ini. Dengan menggunakan fungsi transfer ini, gambar 5.5a dapat digambar ulang seperti pada gambar 5.5
B yang dapat dimodifikasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.5. C. Fungsi alih loop tertutup kemudian adalah diperoleh sebagai berikut ini. Sistem dari seperti itu adalah fungsi alih loop tertutup memiliki dua kutub. Disebut A. Sistem order 2. Beberapa sistem order kedua mungkin melibatkan 1 atau 2 nol. Jadi seperti ini contohnya. Sistem order 2. 5.1 sistem servo, 5.2 sistem blok, dan 5.3 gambar C. Gambar 5.5 yang adalah sistem servo, yang B adalah diagram blok, dan yang C adalah blok yang disederhanakan diagram. Tanggapan sistem langkah kedua, fungsi alih loop tertutup dari sistem yang ditunjukkan pada gambar 5.5C adalah seperti ini, yang kemudian ditulis ulang sebagai ini. Kutub loop tertutup adalah konjugate kompleks jika B2 dan 4JK lebih kecil dari 0 dan mereka nyata. Jika B2 4JK 0 dalam analisis respons Stasiun akan lebih mudah untuk menulis berikut, di mana S disebut atenuasi Vn, frekuensi alami yang tidak terpendam, dan Z rasio perpendaman sistem. Rasio rendaman Z adalah rasio rendaman aktual B terhadap rendaman kritis atau sebagai berikut. Gambar 5.6 sistem order kedua. Dalam hal Z dan Vn, sistem yang ditunjukkan pada gambar 5.5C dapat dimodifikasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.6 dan fungsi alih loop tertutup. CS RS diberikan pada persamaan 5 gambar 5.9 dapat ditulis sebagai berikut ini. Bentuk ini disebut standar sistem order 2. Perilaku dinamis dari sistem order kedua dapat dijelaskan dengan hal dua parameter Z dan Vn jika 0 lebih kecil Z lebih kecil 1. Kutub loop tertutup adalah konjugate kompleks dan berbaring di bidang setengah kiri S. Sistem ini kemudian disebut underdamped dan respon transientnya berosilasi. Jika Z sama dengan 0, respon transient tidak mati. Jika Z sama dengan 1, sistem ini disebut terpendam kritis. Sistem overdamped sesuai dengan Z lebih besar 1. Sekarang akan memecahkan respon dari sistem yang ditunjukkan pada gambar 5.6 untuk langkah satuan memasukkan. Kami akan mempertimbangkan 3 kasus berbeda. Underdamped 0 lebih kecil Z lebih kecil 1, kritis kasus terpendam Z sama dengan 1, dan overdamped Z lebih kecil 1. Kasus underdamped 0 lebih kecil Z lebih kecil 1. Dalam kasus ini C S per R S dapat ditulis sebagai berikut ini, di mana where would frekuensi W disebut frekuensi alami terpendam. Untuk input unit langkah G S dapat ditulis sebagai berikut. Transformasi Lipschitz terbalik dari persamaan gambar 5.11 dapat diperoleh dengan mudah jika C dalam huruf S ditulis 10 dalam bentuk berikut. Mengacu tabel transformasi Lipschitz pada lampiran A dapat ditunjukkan bahwa
sebagai berikut ini. Karena itu transportasi Laplace terbalik dari persamaan 5.11 diperoleh sebagai berikut. Dari persamaan gambar 5.12 dapat dilihat bahwa frekuensi osilasi transient adalah frekuensi alami terendam Vd dan dengan demikian bervariasi dengan rasio rendaman Z. Sinyal kesalahan untuk sistem ini adalah perbedaan antara input dan output dan adalah sebagai berikut ini. Sinyal kesalahan ini ditunjukkan osilasi sinus terpendam. Pada keadaan tua atau pada T sama dengan Hi, tidak ada kesalahan antara input dan output. Jika rasio rendaman Z sama dengan 0, respon menjadi tidak terendam dan getaran terus berlanjut tanpa batas. Respon C dan T adalah kasus rendaman 0, mungkin diperoleh dengan mensubsidi Z sama dengan 0 dan persamaan 5.12. Bentuk perkiraan ini adalah konsekuensi langsung dari fakta bahwa nilai awal dan nilai akhir dalam kedua C dan S atau R S asli dan perkiraan satu setuju dengan masing-masing lainnya. Dengan perkiraan fungsi transfer CS dan RS, respon unit langkah dapat diperoleh sebagai berikut. Respon waktu C3 adalah sebagai berikut. Ini membuktikan dan memberikan perkiraan respon dalam satuan langkah ketika salah satu kutub CS atau RS dapat diabaikan menurut diagram berikut ini. Gambar 5.7 tanggapan unit langkah kurva sistem ditujukan pada gambar 5.6. Sebuah keluarga kurva respon unit langkah C dan berhenti dengan berbagai Z ditunjukkan pada gambar 5.7 di mana absis adalah variabel berdimensi Vnt. Kurva adalah fungsi hanya dari Z. Kurva ini diperoleh dari persamaan gambar 5.12, 5.15, dan 5.17. NS, sistem yang dijelaskan oleh persamaan ini awalnya diam. Perhatikan bahwa dua sistem order kedua yang memiliki Z yang sama tetapi Vn yang berbeda akan menunjukkan overshoot yang sama dan pola osilasi yang sama. Sistem seperti itu dikatakan memiliki stabilitas relatif yang sama. Dari gambar 5.7 kita melihat bahwa sistem underdamped dengan Z antara 0,5 dan 0,8 memiliki mendekati nilai akhir lebih cepat daripada sistem terpendam kritis atau sistem terendah lebih. Di antara sistem yang berespon tanpa osilasi, sistem terendam kritis menunjukkan respon tercepat. Sistem overdamped selalu lamban dan menanggapi input apapun. Penting untuk dicatat bahwa untuk sistem orde kedua transfer loop tertutupnya fungsi berbeda dari yang diberikan sistem oleh persamaan 5.10. Kurva langkah tanggapan mungkin terlihat sangat berbeda dari yang ditunjukkan pada gambar 5.7. Dalam menentukan karakteristik respon transient dalam sistem kontrol ke input unit langkah biasanya ditentukan sebagai berikut. 1. Waktu tunda atau TD, 2. Waktu bangun atau TR, 3. Waktu puncak untuk overshoot maksimum, waktu pengendapan. Spesifikasi ini didefinisikan sebagai berikut dengan ditunjukkan secara grafis pada gambar 5.8. 1. Waktu tunda TD. Waktu tunda adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk menanggapi setengah nilai akhir pertama kali. 2. Rise time RT. Rise time adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk naik 110% hingga 90%
5% hingga 95% atau 0% hingga 100%. Dari nilai akhirnya untuk sistem OR kedua underdamped, waktu naik 0% hingga 100% biasanya digunakan. Untuk sistem overdamped, waktu naik 10% hingga 90% umumnya digunakan. 3. Waktu puncak. Waktu puncak adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai pertama kali puncak overshoot. Overshoot maksimal persen MP. Overshoot maksimal adalah maksimum nilai puncak kurva respon yang diukur dari kesatuan. Jika kondisi tua akhir nilai respon berbeda dari 1, maka biasa digunakan maksimum persen overshoot. 5. Setting time. Setting time adalah waktu yang diberikan kurva respon untuk mencapai dan tetap dalam kisaran tentang nilai akhir yang ditentukan oleh presentasi absolut dari nilai akhir, biasanya 2% atau 5%. Waktu pengendapan berhubungan dengan konstansa waktu terbesar dari sistem kontrol. Kriteria kesalahan presentasi mana yang digunakan dapat digunakan dari tujuan desain sistem yang bersangkutan. Sistem domain waktu yang baru saja diberikan cukup penting karena sebagian besar kontrol sistem adalah sistem domain waktu, yaitu mereka harus menunjukkan tanggapan waktu yang dapat diterima. Artinya, sistem kontrol harus dimodifikasi sampai respon ini memuaskan, seperti gambar berikut ini. 5.8. Tanggapan unit langkah kurva menunjukkan TD, TR, TP, MP, dan TS. Perhatikan bahwa tidak semua spesifikasi ini berlaku untuk kasus tertentu. Misalnya, untuk menjadi sistem overdamped, ini istilah peak time dan maksimal overshoot tidak berlaku untuk sistem yang dihasilkan kesalahan kondisi tua untuk input langkah. Kesalahan ini harus dijaga dalam tingkat presentasi tertentu. Diskusi rinci tentang kesalahan kondisi tua akan ditunda sampai bagian 5.8. Sistem orde kedua yang spesial respon sementara. Berikut ini adalah perolehan waktu yang naik puncak, overshoot maksimal, dan waktu-waktu pengendapan sistem orde kedua yang diberikan persamaan 5.10. Gambar 5.9. Definisi dari sudut B. Waktu puncak TP mengacu pada persamaan 5.11. 5.12. Kita dapat memperoleh waktu puncak dengan membedakan CT terhadap waktu membiarkan turunan ini sampai dengan 0. Kurva E kurang lebih dan sebagainya itu adalah kurva amplop dari respon dasar terhadap masukan langkah satuan. Kurva respon CT selalu berada dalam sepasang amplop kurva seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.10. Konstansa waktu dari kurva amplop ini adalah 1. Kecepatan perubahan respon tergantung pada nilai konstansa waktu. Untuk Vn tertentu, waktu pengendapan TS adalah fungsi dari rasio rendapan Z. Dari gambar 5.7 kita melihat bahwa untuk Vn yang sama dan untuk rentan Z antara 0 dan 1, waktu pengendapan TS untuk sistem terendam sangat ringan dan lebih besar daripada sistem terendam benar. Untuk sebuah sistem overdamped, settling time TS menjadi besar karena respon yang lamban. Waktu pengendapan sesuai dengan kurang lebih 2% or kurang lebih 5%. Pita toleransi dapat diukur dalam hal konstansa waktu. T sama dengan 1/SWN. Dari kurva gambar 5.7, untuk perbedaan nilai Z hasilnya ditunjukkan pada gambar
Gambar 5.11. Untuk 0 lebih kecil Z lebih kecil 0, 9, jika kriteria 2% adalah digunakan TS, kira-kira 4 kali konstanta waktu sistem. Jika kriteria 5% digunakan, maka TS kira-kira 3 kali konstanta waktu. Perhatikan pada gambar pengendapan waktu untuk mencapai nilai minimum sekitar Z sama dengan 0,76 untuk kriteria 2% atau Z sama dengan 0,68 untuk kriteria 5%, dan kemudian meningkat hampir secara linear untuk nilai Z yang besar. Untuk kenyamanan dalam perbandingan tanggapan sistem, kita biasanya mendefinisikan waktu penyelesaian TS menjadi sebagai berikut. Perhatikan bahwa waktu pengendapan berbanding terbalik dengan produk perendaman, rasio, dan frekuensi alami sistem yang tidak terendam, karena nilai Z biasanya ditentukan dari persyaratan overshoot maksimum yang diizinkan waktu penyelesaian. Gambar 5.11 waktu penyelesaian TS versus kurva Z ditentukan oleh frekuensi alami tidak terendam Vn. Ini berarti bahwa durasi periode transient dalam bervariasi tanpa mengubah pemrotetan berlebih maksimum dengan menyesuaikan frekuensi alami tak terendam Vn. Dari analisis sebelumnya, terbukti bahwa untuk respon cepat Vn harus besar untuk membatasi overshoot maksimum MP, dan untuk membuat waktu pengendapan kecil, rasio rendaman Z harus jangan terlalu kecil. Hubungan antara persen overshoot maksimum MP dan rasio Z disajikan pada gambar 5.12. Perhatikan bahwa jika rasio rendaman antara 0,4 dan 0,7, maka persen overshoot maksimum untuk respon langkah adalah antara 25 sampai 25% dan 4%. Gambar 5.12 kurva MP vs Z. Penting untuk dicatat bahwa persamaan untuk mendapatkan waktu naik, waktu puncak, overshoot maksimum, dan waktu penyelesaian hanya berlaku untuk sistem orde kedua standar dan didefinisikan oleh persamaan 5-10. Jika sistem orde kedua melibatkan 0 atau 2 0, maka kurva respon unit langkah akan sangat berbeda yang ditunjukkan pada gambar 5.7. Analisis respon transient dengan MATLAB. Pengantar prosedur praktis dalam membuat kurva respon faktor sistem lebih tinggi dari urutan kedua adalah melalui simulasi komputer. Pada bagian ini kami menyajikan pendekatan komputasi atau analisis respon dengan MATLAB. Secara khusus, kami membahas respon langkah, respon impuls, respon RAM, dan respon sederhana lainnya. Masukan MATLAB representasi sistem linear fungsi alih. Sistem diwakili oleh dua array angka pertimbangan sistemnya sebagai berikut ini. Tidak ada plot yang ditampilkan pada layar. Oleh karena itu, perlu menggunakan perintah plot untuk melihat kurva respon matriks Y dan X berisi output dan respon keadaan sistem masing-masing dievaluasi pada titik waktu komputasi T. Y memiliki kolom sebanyak output dan satu baris untuk setiap elemen, dan T. X memiliki kolom sebanyak negara bagian dari satu baris untuk setiap elemen, dan T. Perhatikan dalam persamaan 5.36 bahwa saklar itu adalah indeks input sistem menentukan input mana yang akan digunakan untuk respon, dan T adalah waktu yang ditentukan pengguna. Jika sistem melibatkan banyak input dan beberapa output, perintah langkah seperti diberikan oleh persamaan 5.36 menghasilkan serangkaian plot langkah sampai tanggapan satu untuk setiap sistem input kombinasi keluaran dari berikut.
Kesalahan steady state dalam umpan balik kesatuan sistem kontrol. Kesalahan dalam sistem kontrol dapat dikaitkan dengan banyak faktor. Perubahan referensi input akan menyebabkan kesalahan yang tidak dapat dihindari selama periode transien dan juga dapat menyebabkan kesalahan kondisi tua. Ketidaksempurnaan dengan komponen sistem seperti gesekan statis, serangan balik, dan drift amplifier serta penuaan atau kerusakan akan menyebabkan kesalahan pada kondisi tua di dalam. Namun, kami tidak akan membahas kesalahan karena ketidaksempurnaan dalam komponen sistem. Sebaliknya, kita akan menyelidiki jenis kesalahan kondisi tua yang disebabkan oleh ketidakmampuan sistem untuk mengikuti jenis input tertentu. Apakah diberikan sistem yang akan menunjukkan kesalahan kondisi tua yang jenis input tertentu tergantung pada jenis fungsi transfer loop terbuka dari sistem yang akan dibahas berikut ini. Klasifikasi sistem. Pengendalian sistem kontrol dapat diklasifikasikan menurut kemampuan mereka untuk mengikuti input langkah, input RAM, input parabola, dan sebagainya. Ini adalah sebuah skema klasifikasi yang masuk akal karena input aktual seringkali dipertimbangkan dengan kombinasi input tersebut. Besarnya kesalahan kondisi tua karena ini dimasukkan individu merupakan indikasi kebaikan sistem. Pertimbangan sistem kontrol umpan balik kesatuan dan transfer loop terbuka berikut. Fungsi ini melibatkan istilah SN dalam penyebut mewakili kutub multiplisitas N di asal. Skema klasifikasi saat ini didasarkan pada jumlah integrasi yang ditunjukkan dengan fungsi alih loop terbuka. Suatu sistem disebut tipe 0, tipe 1, tipe 2 P jika N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, P. Masing-masing perhatikan bahwa klasifikasi ini berbeda dengan klasifikasi urutan suatu sistem. Saat nomor tipe ditingkatkan, akurasi ditingkatkan, namun meningkatkan nomor jenis memperburuk masalah stabilitas. Sebuah kompromi antara akurasi kondisi maupun stabilitas relatif selalu diperlukan. Kita akan lihat nanti bahwa jika G dan S ditulis sehingga setiap suku dalam pembilang dan penyebut kecuali istilah SN mendekati kesatuan sama S mendekati 0, maka loop terbuka K berhubungan langsung dengan kesalahan kondisi tua. Mungkin baru itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada materi yang belum saya sampaikan karena saya belum paham. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.